Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sejumlah mantan narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta angkat bicara. Mereka mengaku dianiaya selama di penjara, disiksa bahkan sejak hari pertama. Tidak pernah habis perkara dari lembaga pemasyarakatan. Kabar penyiksaan, transaksi dan 4 gulipat penghuni kabur itu cuma sebagian masalah. Belum terlalu lama puluhan napi tewas terpanggang di Lapas Tangerang, tak kuasa menyelamatkan diri dari bencana kebakaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok tebal dan tinggi pemenjaraan di Indonesia? Cukupkah reformasi sistem pengelolaan lapas ataukah sistem peradilan dan pemidanaan yang membutuhkan pembaharuan? Inilah Mata Najwa, disiksa di penjara. Ada tindakan-tindakan yang kalau katanya Pak Kakanwil, penggunaan kewenangan yang berlebihan itu potensial sangat besar. Kalapas narkotika telah dinonaktifkan. Ya, teman-teman, mantan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta mengadukan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami di penjara. Dipukuli hingga pelecehan seksual membuat para warga binaan ini mengalami trauma dan luka yang membekas. Malam ini Mata Najwa memberi ruang bagi mereka untuk cerita. Dan sudah hadir 6 mantan warga binaan yang mengadukan kekerasan. Ada Vincentius dan ada Yunan Effendi. Selamat malam, Vincentius. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam, Mas Yunan. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selain mereka berdua, hadir juga di Mata Najwa 4 rekannya, warga binaan yang identitasnya kami tutup untuk menjaga kemurnian informasi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Malam. Ada teman-teman yang juga duduk di bangku tribun, terima kasih sudah hadir. Dan saya lihat juga ada Anggara Adiaksa. Mas Anggara, terima kasih selama ini Mas Anggara yang mendampingi teman-teman mantan warga binaan ini mengadukan kekerasan yang mereka alami. Dan nanti juga saya akan terhubung lewat sambungan telepon dengan salah satu mantan warga binaan yang juga akan bercerita untuk Anda apa saja yang mereka hadapi dan alami selama mereka berada di dalam lapas. Saya juga mengundang di studio Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan terhubung lewat sambungan video, ada Komisioner Komnas HAM, Hairul Anam. Assalamualaikum, Mas Anam. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dari Semarang kalau saya tidak salah. Saya ingin membuka Mata Najwa malam ini dengan mendengarkan kesaksian, cerita dari teman-teman yang saya tahu sudah mengadukan kasus kekerasan ini ke sejumlah lembaga. Teman-teman sudah ke Ombudsman, sudah ke Komnas HAM, sudah juga ke LPSK, jadi sudah resmi mengadukan. Saya tahu bahkan sudah disumpah, sudah disumpah memberikan keterangannya dalam kondisi disumpah. Dan saya ingin mendengarkan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman hadapi selama berada di dalam lapas. Mungkin ke Vincentius dulu. Jadi persisnya kapan nih keluar dari lapas? Saya keluar dari lapas, maaf saya buka ya. Silakan. Saya keluar dari lapas tanggal 19 Oktober itu saya melalui proses cuti bersyarat. Baru ini, 19 bulan lalu? Iya, jadi baru 19 Oktober ini. Jadi belum genap sebulan saya keluar. Berapa lama waktu itu? Saya vonis 1 tahun 5 bulan itu karena saya penyalahgunaan narkotika. Saya pasal 127, pasal saya pasal pengguna. Anda pengguna, Anda divonis 1 tahun. Dan saya cuti bersyarat itu saya menjalani sekitar 11 bulan. Oke, apa yang Anda alami? Yang saya alami bersama rekan-rekan 26 April ya Mas, saya dikirim dari Rutan Yogyakarta itu bersama 12 orang, salah satunya juga ada Mas Agustinus, ada teman saya di sini yang 12 orang itu. Ya setelah saya dikirim dari Rutan itu saya langsung mengalami penyiksaan itu dari oknum-oknum petugas dari pengamanan lapas dan regu. Kita semua dimasukin ke beranggang itu bagian luar dari lapas sendiri itu. Kita mendapatkan cambukan-cambukan dari pakai selang, pakai kabel, pakai kayu.
Bahkan saya sendiri juga waktu itu sempat disuruh makan kates busuk. Sekulit-kulitnya, sebiji-bijinya, sama ada ulet di situ saya muntahin, akhirnya saya suruh makan lagi dan itu nggak boleh pakai tangan, Mbak. Saya langsung pakai mulut gitu. Setelah Sebentar, itu satu-satu. Jadi pertama Anda mengalami penyiksaannya berupa cambukan, iya, dicambuk. cambukan pakai selang itu kita Yang suruh guling-guling, kita suruh pakaian kita suruh lepas semua. Jadi waktu itu ya untung saya masih pakai kolor dan yang nggak pakai kolor itu lainnya juga telanjang, mereka berguling-guling sama dicambuk pakai selang sama kabel itu, Mbak. Dicambuk punggung, badan. Seluruh badan. Seluruh badan itu kita mendapat Itu cambukan. kenapa tiba-tiba mendapat perlakuan itu? Ada preseden sebelumnya, atau memang Itu enggak ya, kalau saya pikir saya juga baru aja masuk ke situ, emang saya akuin saya residivis, Mbak. Tapi di situ 9 dari 12 orang itu juga ada 3 orang yang enggak residivis, tapi mereka mengalami hal yang sama saya. Jadi perlakuan antara residivis ataupun tidak itu semuanya sama. jadi pertama masuk langsung mengalami perlakuan itu? Iya. Tadi Anda bilang disuruh makan pepaya busuk. Enggak, ya karena itu kan waktu itu bulan puasa, Mbak ya, masih tanggal 26 April, saya ingat banget itu bulan puasa. Yang dari Nasrani kita 3 orang, yang suruh makan saya berdua, saya sama rekan saya yang Nasrani juga, kita disuruh makan pepaya busuk itu kita dipaksa kita jadi semua kita makan, kita bagi 2 pepaya busuk itu. Oke. Dan sama kulit sama biji-bijinya itu kita suruh kita makan seulet-uletnya juga. Dan itu tidak boleh kita muntahin. Saya sempat muntah karena rasanya juga pahit juga kan, Mbak, kulit pepaya itu. Langsung saya dipaksa, pokoknya nggak boleh dimuntahin, nggak boleh dibuang. Itu harus kamu ambil lagi dan kita nggak boleh ambil pakai tangan gini. Jadi kita langsung pakai mulut, kita ambil muntahan kita itu di tanah lagi. Jadi seperti itu yang saya alami waktu itu. Oke. Saya ingin ke Mas Yunan. Mas Yunan, apa yang Anda bisa ceritakan ke kami yang Anda alami selama di lapas? Mas itu waktu sehabis lebaran saya ketahuan bawa HP. Terus malam-malam dibuka pintu kamarnya, dibawa ke depan registrasi. Itu saya ditelanjangin, dites urin. Hasilnya negatif. Petugasnya kurang yakin, tes urin lagi. Hasilnya tetap negatif. Terus saya dipukulin, diinjek-injek sampai tempiling gitu. Berapa orang itu petugas yang mukul, yang tempeleng? Itu 1 regu sama P2U sama KKP-LP-nya. Jadi berapa orang kira-kira petugasnya? Sekitar kalau 15 orangnya lebih. 15 orang yang memukuli? Ya itu 1 regu itu. Ngerubungin? Iya. Situ saya suruh jalan jongkok muterin depan regis itu sambil disiramin air. Itu. Habis itu air kencing saya itu suruh minum. Anda suruh minum air urin? Iya. Saya suruh minum itu sama petugasnya. Saya nggak mau, saya lebih milih digebukin lah daripada saya harus minum air seni saya sendiri. Akhirnya suruh buat cuci muka. Itu saya nggak mau, saya dipukulin lagi. Habis itu air kencing saya disiram di muka saya. Habis itu saya cuma disemprot pakai air, nanti kering semprot lagi, sambil dipukulin lagi. Berapa jam itu Anda dipukuli, Mas Yunan? Itu kejadian sekitar jam 9-an, saya dimasukin sel isolasi pukul 12-an. Dalam keadaan telanjang itu. Berapa lama jadi Mas Yunan di sel isolasi akhirnya? Saya di sel isolasi kurang lebih 10 bulan. 10 bulan? Iya. Dan kondisinya seperti apa itu di sel isolasi? Itu kondisinya tuh 1 kamar yang jumlahnya 5 orang itu loh, fasilitas 5 orang diisi sama petugas 17 orang. Kapasitas 5 orang yang diisi 17 orang? Iya. Jadi udah nggak ada tempat untuk, sempit sekali itu? Sempit sekali, gerak aja susah. Nggak boleh keluar-keluar itu selama 10 bulan? Nggak boleh. Terus itu kamar sebelah rame.
Nah, petugas pada naik semua, suruh ngakuin siapa yang tadi Gojek gitu. Ada yang ngaku, dibuka, dibawa turun di depan namanya itu depan Merapi, dipukulin di situ, dipukulin, terus dibawa naik. Habis itu mana yang namanya Yunan, Yunan mana Yunan? Saya Pak, dikeluarin saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Terus saya tendangin ini loh Pak, tendangin sama pukulin, terus dimasukin saya lagi. Padahal itu waktu pas sholat, Oke. lawangnya ditendangin dua gitu. Dan itu sering Anda alami? Ya nggak sering banget itu. Tapi itu yang paling Anda ingat ketika disuruh minum air urin sendiri dan kemudian dipukuli itu. Baik, saya ingin ke satu lagi yang hadir malam ini. Apa yang bisa Anda ceritakan soal perlakuan yang mungkin Anda alami dan juga teman-teman yang Anda saksikan sendiri? Kalau yang saya alami kurang lebih sama, banyak dicambuk, ditelanjangi, disiram dengan air. Itu di sana kan gunung ya Kak. Jadi kalau kita buka baju aja itu udah dingin sekali, apalagi kondisi malam. Belum lagi kalau disiram air, itu luar biasa dinginnya. Terus pernah juga sekali waktu itu masalah sepele, saya juga kurang paham. Jadi petugas ini bilang tadi sewaktu bersih-bersih itu ada beberapa yang kurang semangat. Jadi dibilang males-malesan bersih-bersihnya. Tapi dia nggak bisa juga menyebutkan siapa orangnya karena katanya dia lupa. Akhirnya kita satu pavilion itu dikeluarkan dari blok, dari pavilion, itu letaknya di samping lapangan. Terus di situ kita ditamparin sama petugas-petugas Rupam ini. Mungkin karena kita terlalu banyak ya, 60 orang ya Kak. Sakit juga mungkin tangan mereka mukulin kita. Akhirnya ganti pakai buku Gelatik Kembar itu yang besar itu, yang panjang bentuknya, tapi tebal itu. Pukulin lagi sampai buku itu hancur, berapa buku tuh hancur. Itu waktunya itu sore, jadi kisaran jam 4:30. Kita dipukulin itu, ditamparin itu sampai hampir maghrib. Terus waktu azan maghrib tuh hujan deras. Kita disuruh buka baju, kita disuruh koprol-koprol, guling-guling gitu. Itu kan jalanan aspal dan tanjakan gitu ya kan. Jadi kita guling ke atas, guling ke bawah, posisi buka baju tapi pakai celana waktu itu, masih pakai celana. Ke atas, ke bawah itu karena kita terlalu banyak, 60 orang di jalannya yang nggak terlalu lebar, akhirnya tabrak-tabrakan. Salah satu teman saya itu kesleo, jadi tulangnya geser atau gimana, pokoknya keluar lah dari sini itu. Akhirnya diberhentikan itu, suruh udah stop, berhenti, kita disuruh masuk kamar semua. Teman saya ini nggak tahu dibawa ke rumah sakit atau kemana, tapi nggak berselang lama petugas ini muter masuk ke dalam kamar sambil bilang, nanti kalau ada yang tanya, kalian kenapa sampai kayak gini guling-guling, bilang olahraga, minta sendiri. Kalian olahraga, minta sendiri. Emang nggak selang lama itu ada pejabat dari lapas juga yang datang, kok bisa sampai kayak gitu, kenapa Mas, ditanyain gitu. Terus salah satu teman saya itu ya jawab, kita pengen olahraga Pak gitu. Ya karena kalau kita jawab apa adanya bisa jadi nasib yang buruk buat kita semua gitu Kak. Oke. Dan kisah-kisah ini tadi saya sampaikan sudah Anda laporkan resmi begitu ya ke lembaga-lembaga negara, dan yang mengalami bukan hanya 6 orang yang malam ini ada di Mata Najwa. Ada berapa banyak sekarang mantan warga binaan yang sudah berkumpul nih memberikan kesaksian? Kalau pernyataan resmi kemarin kita ke Ombudsman, kita yang udah disumpah ada 6 orang ya Mbak. Jadi kalau umpamanya yang pelapor resmi itu ada 8 sebenarnya, ada 8 atau 9 kemarin. Tapi dari kita yang berani menyuarakan ini semua, kita sebagai user blower ya, untuk kita berani menyatakan ini, akhirnya juga teman-teman yang dari lapas itu sendiri yang udah keluar dari lapas, mereka akhirnya memberanikan diri dan menggabungkan diri dengan kita. Jadi kita sendiri tidak menggalang untuk teman-teman itu untuk semua melaporkan, tidak. Tapi itu atas inisiatif mereka akhirnya datang ke kita, juga kita menampung apa yang mereka rasakan. Berapa banyak akhirnya yang sekarang sudah? Akhirnya jadi di grup dari saya cuma nama Mas Luteng sama Mas Anggara sebagai itu cuma 3 orang, sekarang jadi 46, akhirnya jadi udah 83 Mbak. 83 mantan warga binaan itu yang bersedia terbuka memberi kesaksian. Iya.
83. 83 orang. Dan ini ada bercerita, juga ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan? Ada, Kak. Bukti-bukti yang Jadi bisa salah ditunjukkan satu udah teman ada. saya itu juga ada yang dia kejadiannya tuh hampir setahun yang lalu ya, Kak. Dan bebas tuh di bulan April, nggak jauh lama sama saya. Bekas lukanya itu masih ada 89 bekas luka waktu itu, April tahun ini. Ya. Dan sekarang pun masih banyak sekali. Gitu. Dan malam ini nanti saya juga akan terhubung dengan yang tadi Anda sebutkan, gitu ya. mantan warga binaan untuk melihat. Dan kalau saya tidak salah, Anda pun masih ada bekas luka ya Mas Vincent? Ya saya masih ada Mbak, udah setengah tahun lebih tapi masih bekas luka itu masih belum hilang, udah kayak cacat seumur hidup jadi. Anda keberatan tidak menunjukkan ke saya malam ini? Nggak keberatan sih Mbak. Boleh Ya, saya lihat. Yang bisa paling di ini ada di lengan semuanya, ini nggak bisa dibuka semua Mbak, karena Itu baret garis-garis itu bekas cambukan? garis-garis ini bekas cambukan selang sama kabel ya. Selang sama kabel, sama kayu semua di situ. Jadi Dan biasanya kalau dimukul itu pakai apa aja? Selang, kabel? selang, kabel, kayu juga, dan ya cuman itu aja. Selain di tangan di mana lagi Mas? Di ada belakang di sini? seluruh badan, kalau saya suruh Seluruh buka badan. juga, iya kan kita juga dilihat sama orang yang maksudnya yang paling ketara aja di sini, dan Di yang tangan. lebih parah Dan- ada di tubuh juga ada. Dan banyak teman-teman warga binaan yang bisa dengan jelas menunjukkan luka-luka yang dialami. Banyak, Kak. Masih banyak. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Saya juga masih akan mendengarkan kesaksian dari mantan warga binaan yang lain. Setelah pariwara, tetap di sini. Disiksa di penjara, malam ini Mata Najwa mendengarkan kesaksian dari para mantan warga binaan di Lapas Sleman, Yogyakarta, Lapas Kelas 2A Sleman, Yogyakarta. Mereka mengaku mengalami berbagai kekerasan, penyiksaan, dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh segelintir atau seberapa banyak? Saya akan tanya langsung. Seberapa banyak? Saya ingin ke Anda, seberapa banyak Mas yang sesungguhnya melakukan kekerasan ini? Rata-rata dari regu pengamanan ya, Kak, dan staf-staf pengamanan. Di luar dari itu sedikit sekali. Rata-rata regu pengamanan itu kan ada 4 regu. Satu regu itu saya kurang tahu pastinya, mungkin kurang lebih 10 orang. Dengan staf keamanan juga itu kurang lebih 6-7 orang. Gitu, Oke, Kak. Jadi kisaran 46 orangan lah. 46-an orang yang rutin melakukan hal itu? Iya, jadi setiap regu ada yang sangat luar biasa tindakan kekerasannya, ada juga yang cuma sekedar mungkin karena kepala regunya ikut-ikutan jadi dia ngerasa kalau nggak ikut mungkin nggak enak, mungkin seperti itu. Jadi cuma sekedarnya aja pun ada. Dan ini diketahui oleh pejabat di lapas setingkat apa? Kepala lapasnya tahu tidak? Kalau kepala lapas yang sekarang kemungkinan nggak tahu ya, Kak, karena saya ada besar kemungkinan nggak tahu karena yang saya tahu dia jarang ke dalam lingkungan lapas gitu, Kak. Mungkin nggak tahu karena sakit atau apa, karena saya lihat juga emang jalannya juga sedikit ini. Tapi kalau pejabat-pejabat yang lain kemungkinan besar tahu, Kak. Dan banyak juga petugas-petugas itu yang nggak setuju dengan tindakan seperti itu, bahkan miris. Kadang kasihan sama kita itu juga banyak gitu, Kak. Biasanya itu di luar dari regu pengamanan. Ada beberapa regu pengamanan juga yang kasihan dengan kita itu ada, Kak. Jadi kadang dia datang ke ruang isolasi sambil nguatin kita yang sabar, banyak doa, banyak sholat. Ya dia bilang semua ini bakalan berlalu. Yang penting tetap doa, tetap sholatnya dikencengin gitu, ada juga, Kak. Gitu. Anda bisa tidak mengenali siapa-siapa saja nih yang melakukan kekerasan itu? Bisa Bisa dikenali? sekali. Tahu orang-orang ya? Tahu, Kak, sangat tahu. Oke. Gitu. Kenapa membuka sekarang? Apa motivasinya? Karena ada yang bilang, wah jangan-jangan ini ada suara-suara. Motivasinya nih karena ditunggangi nih, ada bandar yang membiayai. Ini kepentingannya supaya bikin kacau di lapas narkotika. Jadi saya ingin tahu apa motivasinya membuka ini ke publik? Ya kalau saya sendiri banyak ya Mbak, serangan yang tuduhan-tuduhan seperti itu tuh banyak. Tapi kalau motivasi saya, setelah saya bebas, saya bisa dibilang baru 2 hari saya bebas langsung saya melakukan pergerakan ini, berinisiatif untuk melaporkan ini karena emang sisi humanis ya. Dari teman-teman kita juga masih banyak saudara-saudara, solidaritas dari dalam itu kan kita merasakan hal yang sama, Mbak. Dan waktu saya masih di dalam aja saya sangat mengharapkan ada orang yang bebas duluan itu supaya dapat melaporkan hal ini. Tapi kan mereka selalu dalam ketakutan. Jadi akhirnya saya
ya puji Tuhan, saya waktu itu kan saya dari kiriman itu 5 bulan Mbak saya. 5 bulan itu saya di sel isolasi tanpa penyebab apapun dan saya dilarang akses untuk menghubungi keluarga, untuk akses untuk keluar itu saya nggak bisa. Jadi saya bisa keluar itu saya baru nitip teman saya yang baru bebas, akhirnya mereka teman saya itu ke keluarga saya, akhirnya terus dia lapor ke Kanwil. Oke. Ke Kanwil sama Pak Budi Situngkir itu langsung ditindaklanjutin, tapi untuk kekerasan di situ karena saya juga masih dalam tekanan di dalam, saya nggak berani mengungkapkan semuanya. Pak Budi Situngkir waktu itu langsung juga langsung mengambil tindakan yang tegas. Pokoknya saya yakinkan pada hari ini juga warga binaan yang nama Vincent itu langsung turun dari sel isolasi. Besok dari istri saya bisa langsung menghubungi saya via video call, langsung saya mendapatkan pengurusan itu. Saya akhirnya CB mulai cuti bersyarat itu. Jadi dorongan itu juga ingin membuka ini kasus. Iya Kak, karena saya bebas itu bulan April ya Kak. Waktu itu karena penuh tekanan di sana pun saat saya keluar saya belum bisa berpikir secara jernih juga. Saya masih takut, bahkan selama di perjalanan aja saya naik kereta itu lihat Polsuska, polisi kereta aja itu saya merinding Kak. Sekian lama berjalan itu dan saya mendengar Mas Vincent ini bebas, kita diskusi dan ketemu dengan Mas Anggara, ternyata Mas Anggara sudah melakukan upaya-upaya itu. Akhirnya kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama buat mengurus masalah ini, jangan sampai kekerasan ini terus berlanjut. Karena saya di dalam itu saya selalu berpikir Kak, selama saya diperlakukan seperti itu, terutama di ruang isolasi ya Kak. Saya berpikir, saya mengharapkan ada orang-orang di luar sana, entah dari mana, yang mengetahui keadaan kita saat ini dan menolong kita. Jadi setelah saya di luar, saya berpikir teman-teman saya di sana itu mengharapkan kita. Dan sekarang posisi saya di luar, dan saya bisa melakukan upaya ini, gitu Kak. Baik, baik. Anda tadi bilang Anda masih trauma. Cukup trauma Kak. Cukup trauma. Baik, saya ingin lempar satu ke teman warga binaan, Mr. C. Anda juga masih merasakan trauma? Untuk saat ini saya masih merasakan trauma Kak. Bentuknya apa tuh? Anda seperti apa rasa trauma yang Anda alami? Karena yang di dalam itu saya merasakan serangan mental ya. Yang diserang itu mental saya baru pertama kali 2 minggu 1 bulan di luar itu saya berbicara untuk bersosialisasi sama orang-orang itu. Saya gak berani sama sekali menatap mata mereka gitu loh. Karena kita di dalam itu juga untuk menatap mata petugas itu, kita itu udah dicap sebagai pecicilan ya, kata mereka itu dianggap menantang. Nah sampai saya keluar itu saya selama 1 bulan di luar gak berani gitu loh untuk menatap seseorang, untuk berbicara dengan mereka gitu loh. Jadi mental saya itu benar-benar down saat itu. Karena di sana tidak boleh melihat mata sipir, mata petugas tidak boleh ya? Gak boleh sama sekali Kak, itu sama aja menantang mereka gitu jadinya. Dan ada konsekuensinya tuh kalau berani natap mata petugas? Konsekuensinya macam-macam sih, bisa ditampar, bisa diolahragain secara keras, dan hal lainnya juga sih. Baik, baik. Kita akan break, setelah ini saya akan kembali masih dengan kesaksian dari para mantan warga binaan. Tetap di Mata Najwa. Lapas Narkotika Nusa Kambangan resmi dinonaktifkan terkait tindak kekerasan yang dilakukan petugas terhadap puluhan narapidana saat proses pemindahan tahanan narkotika. Bukan hanya kekerasan secara fisik, mantan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta juga ada yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Kita sudah terhubung dengan salah satu mantan warga binaan yang menyaksikan pelecehan seksual ini terjadi. Selamat malam, terima kasih sudah bersedia bercerita untuk Mata Najwa malam ini. Ya, selamat malam Mbak Nana. Apa yang Anda saksikan, spesifik soal pelecehan seksual yang Anda saksikan sendiri terjadi pada salah satu teman Anda warga binaan? Pada saat itu saya sedang lewat di depan kantin dan melihat teman-teman saya sedang dikeluarkan dan
disuruh baris sambil disabeti pakai selang, dan salah satu teman saya disuruh berdiri, ditelanjangi, terus disuruh onani pakai timun. Dan itu posisi onani itu masih tetap lama, masih terus, dan nggak bisa-bisa, terus disuruh guling-guling lagi dalam keadaan masih terkena sambal juga. Habis itu masih dipukulin lagi dan terus disuruh berendam di kolam lele. Waktu itu kejadian sebelumnya apa kok tiba-tiba disuruh onani dengan timun, dilumuri sambal, di kolam lele, nggak masuk di pikiran saya itu apa kejadian awalnya sampai kemudian harus seperti itu? Ya mungkin petugasnya aja yang berlebihan itu Mbak. Dan Anda sering lihat itu terjadi? Sering Mbak, bahkan pemandangan saya setiap hari itu seperti itu. Pemandangan setiap hari? Kekerasan, pemukulan itu pemandangan sehari-hari saya tuh Mbak. Dan itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang tertentu juga yang Anda tahu? Dan tertentu dari regu pengamanan dan staf regu pengamanan juga. Oke, jadi tadi Anda menyaksikan ada yang dipaksa untuk beronani dengan tadi Anda sebutkan. Apalagi yang dalam konteks kekerasan atau yang menurut Anda sudah masuk penyiksaan, apalagi yang Anda saksikan langsung? Ya mungkin ditelanjangi di depan dan ditelanjangi rame-rame, habis itu suruh guling-guling, suruh makan uta-utanya sendiri gitu Mbak. Bagaimana maaf? Disuruh makan uta-utanya sendiri, kayak muntah-muntahan. Muntahnya, jadi karena guling-guling jadi muntah, kemudian disuruh makan muntahnya begitu? Iya, seperti itu. Baik. Saya ingin ke Mas Anggara. Mas Anggara Adiaksa adalah pendamping napi di lapas narkotika kelas 2A. Mas Anggara, apa yang bisa Anda tambahkan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh sejumlah teman malam ini? Ya, terima kasih Mbak Nana. Sebelumnya saya mau tegaskan sekali lagi bahwa yang kita lakukan ini itu bukan menyerang lembaga, tapi oknum-oknum yang kita sudah sebut namanya. Spesifiknya lagi adalah perbuatan mereka. Dan fokus kita itu adalah penyiksaan itu dihentikan. Jadi jangan sampai ada lagi penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan seperti yang sudah diceritakan teman-teman tadi gitu. Nah, kalau yang kesaksian yang lain sebetulnya saya cukup tahu banyak, tapi saya sendiri ya tertekan mendengar kesaksian mereka gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan. Anda sendiri sebetulnya sudah pernah melaporkan ini tahun lalu, kalau saya tidak salah ya. Jadi bahkan sebelum Mas Vicentius, Mas Yunan datang melapor resmi, Anda sudah pernah menyampaikan? Sudah. Saya sudah pernah menyampaikan dari bulan September 2020 hingga Desember 2020. Itu langsung ke Kanwil Kemenkumham. Jadi kalau ada tuduhan dari teman-teman yang saya tidak melaporkan secara vertikal dulu salah. Kita punya dokumennya lengkap itu. Ketika Anda lapor tahun lalu itu ada respon tidak? Ada respon ditindaklanjuti. Katanya akan didisposisi ke yang berwenang. Jawabannya begitu. Dan apakah itu dilakukan? Ya dilakukan, tapi hasil komunikasi saya dengan contohnya beberapa napi ternyata dilakukan hanya 2 hari saja, habis itu ditarik lagi yang saya protes itu. Contohnya yang di sel isolasi itu kan alas tidur nggak ada, baju hanya yang menempel saja di badan gitu. Buku bacaan tidak boleh, kitab suci juga tidak boleh, alat mandi juga tidak boleh katanya gitu. Baik. Saya ingin ke warga binaan juga yang ada di samping Mr. D. Apa yang bisa Anda tambahkan dari kesaksian teman-teman Anda malam ini? Ya, selamat malam Mbak Nana. Saya kan waktu itu bareng sama Mas Vincent dari Rutan Kota, dipindah ke Gracia. Waktu itu pas saya turun dari mobil, masih di depan pintu aja saya udah dipukul sama bapak-bapak di sana. Padahal saya tidak ada salah apa-apa. Habis saya dipukul, saya dipindahin ke Geranggang lagi. Saya dipindah ke Geranggang, dipukul lagi di sana sampai mau di-strom. Habis saya dipukul, saya ditelanjangin, baru saya ditaruh celana dalam di kepala saya. Suruh saya guling-guling. Habis dipukul, dimasuki dalam aula, ditelanjangin lagi di aula, sampai saya mau semaput hari itu. Itu masih ada lagi pas kita masuk ke dalam depan kantornya, itu ditendang lagi sama bapak-bapak yang di dalam. Dipukul sampai jam 12 malam itu. Nanti pas jam 12 malam kita masuk, besoknya kita dikeluarin lagi terus dipukulin lagi selama 3 hari.
Ya, selama 3 hari itu kita dipukulin terus sama petugas-petugas di sana. Itu aja Mbak Nana. Ya. Sempat ada video yang viral, video yel-yel yang disebut di keterangan video itu yang ada di YouTube, ini adalah video dari warga binaan terbaik di Indonesia. Disebutnya lapas yang teman-teman sempat huni. Kita akan lihat cuplikan video ini. Ini di lapas Iya, Kak. Dua Sleman? Iya. Ada teman-teman ada di situ? Saya ada, Kak. Apa konteksnya itu? Apa yang terjadi? Yang kita lihat videonya sepertinya kompak, semangat semuanya. Awalnya Apa saya nggak tahu atas inisiatif siapa bikin video, bikin yel-yel itu ya, Kak. Cuman kan kita di sana disuruh untuk berkegiatan terus. Dan salah satunya waktu itu muncul ide ada yel-yel ini. Awalnya itu per blok kita bikin, masing-masing blok kita harus bikin yel-yel. Nah sampai akhirnya dibikin serentak satu lapas dan dia petugas-petugas di sana mengatakan ini mau dimasukin ke YouTube, jadi harus bagus. Ya selama proses itu kita dengan tekanan, jadi selama latihan kadang hujan-hujanan, kadang panas, terik, jam 7 pagi selesai jam 12 siang. Kalau ada yang nggak serius dikit dibilang nggak serius mungkin ya Kak. Kadang kan kita kan capek, kadang kondisi badan beda-beda gitu ya Kak. Mungkin lemas atau apa itu ya udah jadi bahan bulan-bulanannya mereka. Dipukulin, dipindah ke isolasi, segala macam kayak gitu Kak. Dan konsekuensi kalau dipindah ke isolasi itu artinya apa? Isolasi itu otomatis sebelum masuk isolasi itu harus merasakan kekerasan dulu, dipukuli, dicambuk atau segala macam, baru ditaruh ruang isolasi. Di ruang isolasi kita nggak bisa menghubungi keluarga selama di sana karena kita nggak bisa keluar kamar, kita nggak bisa ke wartel, kita juga nggak bisa dapat layanan video call gitu. Terus kita juga nggak bisa mengikuti kegiatan rohani, jadi nggak bisa ke masjid gitu Kak. Mungkin di situ ada musolanya, cuma sekedar ada pengajian aja. Pengajian itu pun nggak setiap hari, berbeda sama kita di luar ruang isolasi gitu. Kayak gitu Kak. Oke. Ini kalau ada yang mengatakan ini kan bagian dari disiplin. Kita ada statement nanti akan saya putarkan juga bahwa ini tindakan untuk memastikan semuanya tertib, semuanya disiplin, supaya tidak ada kekacauan, supaya warga binaan juga bisa dibina menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin minta komentar atau tanggapan soal itu setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Jadi terindikasi memang ada benar tindakan yang mungkin sedikit keras daripada beberapa petugas terhadap warga binaan yang memang harus kita sadari bersama bahwa tindakan itu sendiri asalkan masih di bawah batas atas kekerasan mungkin masih dimaklumi. Ada sekitar 30 orang yang sudah diperiksa, khususnya pegawainya. Terus kemudian ada warga binaannya juga, ya. Jadi warga binaan yang memang benar-benar diperiksa oleh mereka bagaimana memberikan keterangan tentang apa yang terjadi di lapas narkotika ini, khususnya dalam dugaan adanya kekerasan. Ya, itu tadi pernyataan Kalapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta mengenai kasus kekerasan yang telah diadukan. Saya ingin ke Bang Edwin dari LPSK. Ya. Tadi kalau kita dengar terindikasi sedikit tindakan kekerasan dan kalau itu masih di bawah batas-batas kekerasan bisa dimaklumi. Bisakah dimaklumi tindakan-tindakan yang kita dengarkan terjadi pada teman-teman ini menurut pengakuan mereka? Ya, pertama saya bersama pimpinan yang lain pada 4 November yang lalu bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona, dan salah satu agenda yang kami sampaikan itu tentang kekerasan yang terjadi di penjara.
Ya, jadi memang sudah menjadi perhatian kami, termasuk juga menurut saya Pak Menteri cukup tahu soal problem di penjara dan juga melakukan penindakan terhadap masalah itu. Saya yakin hal ini juga akan dilakukan penindakan ditindaklanjuti, dan termasuk juga para korban dan pelapor ini juga dilindungi. Karena mereka secara, kalau berdasarkan Undang-Undang 31 2014, ada perlindungan hukum. Korban, pelapor, saksi, kemudian ahli, termasuk saksi pelaku yang bersama, itu tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk melaporkan balik atau kemudian melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor ini. Ya, menurut saya mereka memang benar whistleblower dan juga termasuk korban. Jadi mereka adalah sumber yang valid buat Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki diri. Kalau soal tadi apakah itu sedikit keras, disiplin segala macam, ya dan tadi termasuk Mbak Dani bilang soal apakah ini oknum, ya kita harus melihatnya bahwa apakah ini dilakukan oleh 1-2 orang ataukah oleh banyak orang dan terjadi pembiaran. Kalau terjadi pembiaran itu bisa jadi kultural, itu jadi problem struktural. Gitu. Ya. Tapi kalau ada 1-2 orang oknum kemudian dilakukan penindakan dan itu berhenti, ya itu bukan bukan terorganisir, bukan terpola. Tapi kalau itu terorganisir, artinya itu berlangsung terus tanpa penindakan, ya kita patut menyayangkan bahwa itu bisa menjadi bagian bahwa itu pola terorganisir. Okay. Gitu. Dan menurut catatan kami juga hal serupa tidak hanya terjadi di Sleman, terjadi di Halmahera, Maluku Utara, terjadi di NTT, terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Jakarta. Di Jakarta terjadi baik di lapas maupun di rutan, termasuk di rutan Barreskrim. Gitu. Jadi memang hal ini cukup mengkhawatirkan. Beberapa peristiwa korbannya meninggal, ada korbannya juga mengalami buta, sampai sekarang buta permanen. Ada juga korban dari orang di luar dibawa ke dalam, kemudian jarinya dipotong di dalam lapas. Jadi, dan ini dilakukan oleh? Bukan, ada pelakunya petugas, sebagian besar pelakunya petugas, ada juga pelakunya warga binaan. Sama warga binaan, tapi dilakukan oleh petugas itu juga ditemukan oleh LPSK? Ya, sebagian besarnya dilakukan oleh petugas. Saya ingin bertanya spesifik soal kasus Yogyakarta ini. Saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam Mbak Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ayu, saya ingin minta komentar apa yang bisa dijelaskan atau Kanwil sampaikan soal ini. Yang hadir di Mata Najwa malam ini ada 6 mantan warga binaan. Cuma tadi kita tahu ada 83 yang sudah tergabung dalam grup yang juga menceritakan hal yang sama. Apa yang bisa disampaikan soal ini, Ibu? Baik, terima kasih. Mohon izin, terima kasih untuk undangan kepada kami dalam dialog ini yang luar biasa. Dan kami menyampaikan permohonan maaf, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas viralnya berita yang luar biasa kejadian di Lapas Narkotika Kelas 2 Yogyakarta. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh para pelapor, mungkin kita juga harus menyamakan persepsi dulu bahwa lapas narkotika adalah lapas khusus yang menangani mereka yang berhadapan dengan hukum dan penyalahgunaan narkoba. Ya, kita tahu di sana banyak, hampir sekitar 60% adalah pengguna, lalu sekitar 20%-nya pengedar, dan yang bandar mungkin ada sekitar 10-15%. Nah, dari hal tersebut kita hampir semua lapas rutan mungkin ya merasakan memang agak sedikit banyak kendala dalam hal pembinaan terhadap para pengguna narkotika. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman Vincent dan teman-teman ini menjadi satu evaluasi yang luar biasa menurut kami di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, karena dengan adanya berita ini kami cukup dikejutkan. Di samping prestasi yang luar biasa sebenarnya yang diperoleh oleh lapas narkotika selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, ya, prestasi itu bukan dari kami tapi dari instansi penegak hukum lainnya, termasuk salah satunya adalah BNN yang mengakui dan mengapresiasi bagaimana prestasi di lapas narkotika, dan ini menjadi salah satu evaluasi kami. Ternyata di tengah pembinaan yang berjalan cukup baik, ada salah satu hal yang harus kita evaluasi bersama. Dan ini kita tidak juga akan menutup-nutupi. Kalau memang ini kejadiannya seperti yang disampaikan, kita sedang dalam investigasi, dan beberapa hari ini Komnas HAM sudah hadir, Ombudsman sudah hadir,
termasuk tim Inspektorat Jenderal sedang mendalami kasus ini. Jadi kami masih mendalami lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman ya tadi yang sudah disampaikan kepada Mbak Najwa ya. Tapi kami tetap tidak akan mentolerir juga adanya kekerasan seperti ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang kami hadapi itu adalah banyaknya pengguna narkoba yang notabene pengguna koplo dan sebagainya yang memang mungkin ya kalau untuk pembinaan kita perlu agak sedikit ada tekanan atau ada impres gitu ya karena memang mereka berbeda dengan yang umumnya narapidana umumnya yang lainnya. Baik, kalau begitu saya ingin tanya Ibu, kalau memang berbeda perlu ada sedikit tekanan, apakah dicambuk dengan selang, ditampar berulang kali, ditelanjangi dan guling-guling, kemudian ada yang disuruh onani, itu juga bagian dari pembinaan? Tidak. Kita menolak dengan keras seperti itu ya. Yang saya Jadi bilang batasannya di mana Ibu Ayu? Tadi Anda katakan ini ya. Narapidana narkotika yang harus diberikan tekanan, batasannya di mana? Ya, mohon maaf. Jadi yang saya masuk adalah penerapan disiplin yang agak sedikit ketat ya. Jadi bukan tekanan tapi sedikit ketat. Iya Ibu, agak sedikit ketat itu memang, seperti apa? Apakah kemudian itu menjadi interpretasi masing-masing dari sipir? Jadi terserah sipir menafsirkannya agak sedikit ketat, mereka bisa kreatif sendiri atau adakah panduan atau SOP sebetulnya? Ya, tidak ada Mbak. Jadi maksudnya gini, interpretasi yang disampaikan sedikit pengetatan itu memang kita tujukan kepada para warga binaan yang memang diindikasi ya sering melakukan pelanggaran. Nah, melakukan pelanggaran apalagi itu ada yang tadi disebutkan ada beberapa residivis ya. Batasannya sebenarnya kami sudah kalau kami lihat di lapas narkotika itu sudah ada peraturan yang ada di masing-masing bloknya. Sejauh apa SOP-nya sudah ada yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau tadi seperti yang dilaporkan oleh teman-teman sekali, kami belum menemukan hal seperti separah itu. Tapi kalau pemukulan sampai ke pemukulan iya, dan itu juga dilaksanakan secara bertahap. Dibentak nggak mau dengar, lalu ditambah dengan spot jam segala macam, guling-guling nggak mau, masih melawan juga. Nah itu baru dengan pemukulan. Yang kami dapatkan dari teman-teman warga petugas pada saat kami wawancara seperti itu Mbak. Jadi kalau yang tadi seperti onani kami belum menemukan, dari beberapa petugas yang kami wawancara itu belum menemukan seperti itu. Dan kalau pemukulannya pakai apa Ibu? Pemukulan pakai cambuk, pakai ikat pinggang tadi atau pakai kabel, pakai selang, pukulnya pakai itu? Tidak, sejauh yang saya tahu, yang saya dapatkan dari hasil pemeriksaan, memang selain tangan dia juga menggunakan selang. Selang itu memang selang yang istilahnya tidak sengaja dibawa menurut mereka ya. Jadi mereka menemukan begitu kondisional, ini kok ngelawan juga. Akhirnya dia melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada sengaja membawa. Dan itu dibolehkan Ibu, SOP-nya boleh memukul dengan selang atau tidak boleh? Tidak ada. Ya, tapi menurut petugas secara SOP tidak ada. Tapi menurut petugas itu tidak sengaja dibawa begitu ya? Ya memang tidak dibawa Mbak. Jadi mereka menemukan apa yang ada di sekitarnya karena sudah saking emosinya menghadapi para narapidana narkoba ini yang biasanya memang agak sedikit sulit ya untuk dikendalikan, dan itu memang sudah fakta dan nyata di mana-mana pun seperti itu. Kalau mungkin perbandingannya di pusat-pusat rehabilitasi juga penanganan napi narkoba yang pengguna memang agak sedikit sulit. Itu kendala kami Pak. Jadi tidak ada yang menyarankan untuk seperti itu, tapi namanya oknum, tadi kita bicara oknum ya. Ada yang siap mentalnya, ada yang kuat imannya, tapi juga ada yang gregetan gitu. Kok ini lagi ya seperti itu. Jadi ya kami mengakui memang ada pemukulan itu, tapi sebatas tidak sampai yang seperti diceritakan. Kalau menurut dari pendapat hasil wawancara kami sementara. Nah kita juga sedang menunggu nih tim inspektorat seperti apa, lalu nanti rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa akan kita gatokkan. Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh teman-teman Vincentius dan teman-teman yang lainnya? Ada 83 sekarang Ibu total katanya yang sudah bergabung. Kita nanti lanjutkan Bu Ayu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya juga masih akan berbincang dengan salah satu warga binaan yang mengaku seluruh tubuhnya penuh dengan luka akibat sabetan cambuk dan kabel. Kita akan lihat dan dengar kesaksiannya setelah pariwara, tetap di sini.
Saya akan langsung berbincang dengan Komisioner Komnas HAM, ada Hairul Anam. Selamat malam Mas Anam. Anda tadi mendengarkan perbincangan di studio. Saya ingin minta tanggapan Anda spesifik. Apakah memang tidak ada ukuran atau adakah pegangan yang seharusnya bisa dijadikan standar? Mana yang masuk mendisiplinkan dan mana yang sudah kategori ini penyiksaan, Mas Anam? Ada satu memang kita sudah ratifikasi konvensi anti penyiksaan itu satu secara umum. Yang kedua ada SOP. Ya, di internal lapas juga ada SOP-nya, sudah kami periksa juga SOP-nya. Terus secara internasional juga ada Mandela Rules, terus ada guiding untuk para petugas di lapas, di tahanan, itu ada. Dan itu semuanya kita akui dan kita gunakan untuk mengukur apakah terjadi penyiksaan ataukah tidak. Salah satu yang paling sederhana adalah penyiksaan ini tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga perlakuan yang kejam lain dan tidak manusiawi. Nah itu juga bisa jadi alat ukur. Jadi oke, sebelum terlalu jauh begini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman pengadu yang percaya pada Komnas HAM, termasuk juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang juga mulai terbuka gitu. Jadi Kak Kanwil juga datang ke Komnas HAM dan Komnas HAM dibukakan pintu besar terbuka begitu untuk memeriksa dan lain sebagainya. Sehingga sampai detik ini Komnas HAM itu sudah meminta keterangan 31 petugas lapas, 26 teman-teman korban. Nah, di teman-teman korban ini baik yang sudah bebas, baik yang sedang proses bebas, ya cuti bersyarat, termasuk juga masih yang ada di dalam, termasuk juga teman-teman yang dititipkan baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan. Nah, itu kami mendapatkan semua keterangan. Nah, dari keterangan-keterangan ini kita menemukan pola, ya pola peristiwanya berlangsung itu kapan kami temukan, metodenya bagaimana juga kita temukan, dan informasi ini yang tadi misalnya yang disebutkan oleh teman-teman saksi korban itu juga ada beberapa yang diakui oleh petugas. Jadi memang peristiwanya memang terjadi, penggunaan metodenya juga terjadi. Nah, pelanggaran SOP juga terjadi. Misalnya kalau tadi dikatakan setelah masuk, terus ada yang sampai 3 jam, ada yang sampai 4 jam, bahkan ketika pergantian petugas juga diperiksa lagi, terus mendapatkan kekerasan lagi, itu juga kita periksa dengan SOP. Karena SOP teman-teman lapas ini juga ketat, hitungannya menit, hitungannya jam, detail banget. Yang menurut saya kalau pertanyaan besarnya, apakah terjadi sebuah peristiwa hak asasi manusia, dugaan potensi terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia sangat besar. Apakah terjadi peristiwa penyiksaan, dugaan peristiwa penyiksaannya sangat besar. Tapi belum bisa kami simpulkan karena memang kami sedang berproses dan masih ada beberapa orang yang sedang kami agendakan untuk kami minta keterangannya lagi. Nah, cuman memang salah satu yang juga penting dan menjadi komitmen ini antara Komnas HAM dan teman-teman lapas adalah berkomitmen untuk menindaklanjutin apapun nanti temuannya. Okay. Jadi ini yang juga masih kami pegang satu. Yang kedua, persis tadi dikatakan oleh Mas Edwin misalnya, teman-teman yang melaporkan ini khususnya yang masih cuti bersyarat maupun yang di dalam memang harus dilindungi. Dan ini juga komitmen kemarin Pak Kanwil juga menyampaikan kepada Komnas HAM berkomitmen untuk itu, dan ini kami ucapkan terima kasih. Dan memang ada konteks yang juga kami dapatkan misalnya begini, dan ini juga kami konfirmasi ke teman-teman korban misalnya, memang nggak ada duit, jadi nggak ada soal duit. Kan ada beberapa lapas yang memang kalau mengalami kayak begini, ya ini salah satunya soal duit. Ternyata nggak ada soal duit. Peredaran HP juga ketat sekali dan bahkan zero soal HP. Dan ini menurut saya sesuatu yang juga menarik. Nah, jadi motivasinya Mas Anam apakah sudah sampai jadi motifnya dilakukan penyiksaan kekerasan itu lebih karena apa? Yang dari investigasi sementara? Kalau kami melihatnya memang argumentasi soal bahwa ini disiplin, ini membuat mental mereka down dan lain sebagainya, itu yang disampaikan kepada kami. Cuman kami mengukur apakah semangat mau memutus mata rantai peredaran narkotika dan sebagainya sebagai lapas percontohan, apakah dilakukan dengan semangat yang benar ataukah tidak. Nah, cerita-cerita dari teman-teman saksi korban ini
Dan juga yang kami dapatkan dari petugas lapas, yang kami dapatkan, termasuk kami juga cek di lapangan gitu, kolam lele, lapangan, terus juga keterangan soal penggunaan alat itu kami dapatkan, ya itu sangat dekat sekali dengan sebuah peristiwa yang memang tidak boleh dilihat semata-mata pelanggaran SOP, tapi juga harus dilihat dalam konteks ini pelanggaran konvensi anti penyiksaan dan bahkan dekat sekali dengan pelanggaran pidana. Nah, kalau kita dorong sampai di situ, saya yakin perubahan yang dilakukan oleh lapas akan semakin lama semakin baik. Baik. Jadi nggak boleh meletakkan semangat yang baik itu terus melegitimasi proses-proses kekerasan, proses-proses kejam yang lain, termasuk merendahkan martabat. Baik, Mas Anam, di hold sebentar karena saya ingin menyapa salah satu mantan warga binaan juga yang berada di luar studio. Yang memiliki bukti penyiksaan, kekerasan, bekas luka di sekujur tubuhnya. Selamat malam, Pak HL. Malam, Mbak Nana. Pak HL, saya ingin tahu, mungkin Anda bisa cerita apa kejadian yang membuat Anda sampai harus luka sekujur tubuh Anda? Sebenarnya kejadian yang saya alami sepele karena saya berani menatap mata petugas saat bicara. Jadi waktu itu kepala keamanannya tidak suka dengan tindakan saya itu menatap mata dia. Lalu saya 3 hari sebelum kejadian saya dipukuli, dicabuki segala macam itu, saya sudah diancam dengan kepala pengamanan itu bahwa dia bilang kamu bakal kapok, kamu bakal teriak-teriak kalau ketemu anak buah saya. Jadi 3 hari sebelum saya dicabuki seperti foto yang sudah Mbak Nana sebarkan itu saya sudah diingatkan, diancam sama kepala keamanan saat itu. Dan pada saat saya dipukulin, pada saat saya disiksa, itu bukan hanya kepala pengamanan, bukan hanya petugas regu, bukan hanya staf pengamanan, tapi juga saat itu ada kepala lapas yang langsung turun memukulin saya dan menginstruksikan kepada petugas yang memukulin saya. Ketika dia stop berhenti memukulin saya, dia bilang, kenapa kamu stop? Itu lanjut aja pukulin terus sampai dia bersuara. Karena pada saat saya dipukulin saya tidak mengeluarkan suara sama sekali, Mbak. Sengaja. Jadi, Anda memang tidak mengadu sama sekali. Anda sengaja begitu, diam saja walaupun Saya sengaja. Saya menguatkan hati saya, menguatkan mental saya bahwa saya tidak akan memberikan apa yang kepala pengamanan ancamkan kepada saya. Jadi saya tahanin hingga terjadi sampai Mbak lihat itu banyak sekali bekasnya itu karena itu mungkin kalau saya bilang sih. Jadi saya dicambukin tanpa henti, terus disiramin air ledeng, disemprot pakai air disinfektan, dibiarkan baju terbuka di cuaca dingin malam hari, dan itu berlangsung sekitar 2 jam lebih, Mbak. Dan tidak hanya 1-2 orang, saya bisa mengidentifikasi 7 orang, 8 orang. Tapi yang bisa saya yakinkan kepada diri saya bahwa itu lebih dari 7 orang. Karena ada yang memukul saya dari belakang dan saya tidak lihat mukanya. Baik. Pak HL, saya ingin minta tanggapan Anda soal tadi pernyataan dari Ibu Ayu bahwa itu cambuknya atau alatnya tidak sengaja ada di situ sehingga dipakai begitu, tapi tidak direncanakan. Sepengetahuan Anda, apakah memang seperti itu? Tidak, itu bohong, Mbak. Jadi saya melihat dengan jelas salah satu staf pengamanan itu jalan menuju ruangan Merapi, mengambil 5 kabel telepon warna hitam, itu ke arah saya. Setelah mereka pukulin saya, berjam-jam itu, selang itu putus. Petugas yang sama kembali lagi ke ruangan Merapi, mengambil 3 selang, lalu dia memasukkan kabel sisa itu dan memukulin saya lagi. Jadi alatnya sudah diambil khusus di ruangan tertentu begitu ya? Di ruangan tertentu, ruangan Merapi tersebut. Ruang Merapi itu ruang apa, Mas Ael? Itu ruangan Karupam untuk memantau anak buahnya. Oke. Jadi ruangan kontrol Karupam, Kepala Regu Jaga. Jadi kabelnya, selangnya itu ada di ruang Karutan begitu ya? Ada di situ. Baik. Dan salah satu yang petugas yang ambil itu juga memang
memang di situ mereka ngambil kalau misalnya mereka mukulin kita anak-anak. Baik. Ibu Ayu, silahkan tanggapan Anda sekaligus apa yang ingin Anda sampaikan terakhir, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Najwa dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin hasil investigasi kami memang sedang berlangsung terus dan ini beberapa masukan lagi dari teman-teman tetap akan kita tindak lanjuti seperti apa kebenarannya, dan kami komitmen dengan Mbak Kakanwil dan jajaran tidak akan menutup-nutupi apapun yang terjadi karena ini sedang dalam investigasi. Kami jelas akan terus menindaklanjuti ini. Kalaupun memang nanti terbukti, kita akan tetap memberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian. Dan ini menjadi evaluasi dan pembelajaran luar biasa bagi jajaran kami. Namun bukan berarti ini kita mematahkan niat kami, komitmen kita jajaran Jogja khususnya di narkotika untuk perang melawan narkoba. Jadi kita khawatirnya seperti itu. Jadi kita tetap terus perang melawan narkoba dan caranya yang akan kita coba perbaiki seperti apa dan kita evaluasi agar lebih baik lagi. Dan semata-mata emang untuk organisasi yang lebih baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu Ayu sudah bergabung di Mata Najwa. Tetap di sini, Mata Najwa masih akan kembali setelah pariwara. Ya, perlakuan atas warga binaan di lembaga pemasyarakatan ini sesungguhnya telah lama menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari Institute for Criminal Justice Reform yang malam ini penelitinya sudah hadir di Mata Najwa, ada Maidina Rahmawati. Selamat malam Maidina. Selamat malam Mbak. Mbak Maidina, saya ingin tahu, jadi sudah lama mengamati, sudah lama melakukan penelitian, jadi sesungguhnya kasus ini tidak terlalu mengejutkan untuk Anda karena sudah pernah sebelumnya. Iya betul, jadi seperti yang disampaikan Pak Edwin sebelumnya gitu ya, bahwa praktik kekerasan yang menimpa warga binaan pemasyarakatan, lebih khususnya dilakukan oleh petugas itu bukan pertama kali terjadi. Tadi kita juga sudah lihat kan bahwa di lapas-lapas lainnya, misalnya lapas Nusa Kambangan itu sudah jamak gitu ya terjadi terkait dengan adanya kekerasan petugas kepada warga binaan pemasyarakatan. Dan ini terus berulang, root problemnya, problem mendasarnya di mana? Nah, ini yang kita ICJ terus kritisi gitu ya, bahwa ini adalah setting tertutup, tahanan dan lapas adalah setting tertutup, di mana relasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas itu timpang, ada relasi kuasa yang tidak setara. Sehingga dengan demikian, mekanisme pengawasannya juga harus ekstra. Nah, kita ICJR concern sekali gitu ya dengan peran dari lembaga hak asasi manusia, mulai dari Komnas HAM, LPSK, kemudian KPAI dan Komnas Perempuan, gitu ya, yang tergabung dalam lembaga hak asasi manusia, bahwa sebenarnya dalam kondisi ini gitu ya, dalam konvensi anti penyiksaan itu ada opsional protokol terkait dengan menentang kekerasan, menentang praktik penyiksaan. Okay. Nah, di situ ada mekanisme national preventive mechanism ataupun mekanisme pencegahan penyiksaan yang perlu diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini kita belum meratifikasi OPCAT tersebut dan organisasi masyarakat sipil termasuk juga ICJR terus menyuarakan untuk menghadirkan ratifikasi tersebut untuk menjamin bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif karena tadi relasinya timpang sehingga pengawasannya harus ekstra terhadap lembaga-lembaga dengan setting tertutup seperti ini. Bagaimana mekanisme sejauh ini? Saya akan bertanya langsung ke Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada Rika Aprianti. Selamat malam Mbak Rika. Mbak Rika, selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Mbak Rika, mekanisme pelaporan dan pengawasan untuk memastikan ini tidak terus terulang, apa yang sudah dilakukan sejauh ini Mbak? Oke, makasih Mbak Nana. Terkait dengan peristiwa yang tadi disampaikan tentang kekerasan dan lain-lain, yang pasti kami semua jajaran tetap menentang bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Tapi sekali lagi bahwa melakukan pembinaan kepada warga binaan yang notabene di luarnya memang sudah bermasalah dengan hukum, bermasalah juga dengan masyarakat, sehingga hanya dimasukkan itu adalah suatu tantangan petugas kami. Yang pasti setelah tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa tantangan ini sangat besar. Bahwa yang dilakukan kayak seperti contohnya di Lapas Jogja itu bagian dari penegakan kedisiplinan yang arahnya memang berlebihan. Sekali lagi kami tidak mendukung seperti itu, tetap menjadi evaluasi untuk kami dengan kejadian ini, dan bukan hanya kejadian ini saja sepertinya semenjak kita menganut undang-undang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, pemidanaan dan pelaksanaan pembinaan untuk warga binaan, kita sudah melakukan ini
dengan pola pembinaan kemandirian, kepribadian, intinya kami mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tentunya bukan kekerasan yang kami dahulukan, tapi adalah pendekatan humanis. Kami bisa mencontohkan, sekali lagi seperti tadi Bu Ayu sampaikan, bahwa Lapas Yogyakarta ini mendapatkan penghargaan dari BNN karena bersih dari narkoba. Ini tidak gampang. Dan tentunya ini upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta ini bagian dari itu. Tapi sekali lagi, penegakan kedisiplinan yang berlebihan itu tidak kita amini atau tidak kita setujui. Untuk itu tentunya akan ada langkah-langkah. Dengan ada kejadian ini, sekali lagi ini bukan momentum, tapi ini evaluasi kembali karena mengingatkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan itu sudah terus dilakukan oleh pimpinan kami melalui kantor wilayah di masing-masing wilayah untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan aturan yang ada, dan aturan yang ada itu tidak ada terkait tentang kekerasan. Kami mencontohkan seperti Lapas Yogyakarta, mekanisme untuk memastikan bahwa tidak terulang. Karena kalau tadi kita dengar kronologisnya, sesungguhnya tahun lalu pun Mas Anggara sudah menyampaikan ini. Tetapi kemudian di-dismiss begitu ya, disebutkan tidak ada pelanggaran dan kita lihat ternyata masih ada begitu. Jadi kalaupun sudah dilaporkan, tidak ditanggapi, bagaimana memastikan bahwa setiap laporan itu betul-betul ditindaklanjuti, Mbak Rika? Oke. Masing-masing wilayah itu sudah ada penanggung jawabnya, kepala kantor wilayah sebagai penanggung jawab di masing-masing wilayah. Contohnya Yogyakarta, kantor wilayah Yogyakarta di bawahnya ada khusus ada ke divisi pemasyarakatan. Dilakukan Bintorwasda, pembinaan, pembimbingan dan juga evaluasi laporan terhadap kegiatan UPT pemasyarakatan. Dan ini sudah menjadi tugas harian, sudah menjadi tugas yang memang harus dilakukan untuk UPT-UPT pemasyarakatan. Untuk itu kami tetap sekali lagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM khususnya pemasyarakatan terbuka apabila ada laporan. Tapi kami juga berharap masyarakat juga bisa bijak untuk memaknai ini semua. Artinya kita juga tidak hanya bisa mendengar satu pihak ya. Satu pihak lagi petugas kami juga harus dipertimbangkan juga karena dengan tantangan yang sangat besar. Sekali lagi overcrowding walaupun ini adalah isu plastik, tapi ini adalah salah satu kondisi yang memang harus kita hadapi. Untuk teman-teman di Yogyakarta, di Lapas Narkotika Yogyakarta, penegakan disiplin yang berlebihan. Tapi satu sisi memang ada hasil yang dihasilkan bahwa lapas ini zero HP, zero narkoba, dan ini harus sangat diapresiasi. Mengenai pendekatan, kalau kami bisa katakan bahwa kekerasan itu adalah pendekatan yang jadul. Teman-teman kami harap sih ini tidak menjadi wajah dari seluruh petugas pemasyarakatan. Masih sangat banyak sekali contoh. Kami mencontohkan selain memang keberhasilan dari Lapas Narkotika Jakarta, kami mencontohkan salah satunya Lapas Pemuda Tangerang. Bagaimana 120 warga binaan kami diberikan beasiswa untuk melanjutkan sarjana hukum, ada teologi, ada keagamaan dan lain-lain. Dan masih banyak jadi contoh lain. Sekali lagi, ini menjadi evaluasi bagi kami agar ini tidak terjadi. Kami ingin pendekatan humanis tetap menghasilkan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat, menjadi manusia yang mandiri, tidak menjadi residivis, tidak mengulangi lagi, dan kembali menjadi warga negara yang berperan pada pembangunan nasional. Terima kasih Mbak Rika Aprianti. Ya, teman-teman tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan minta para mantan warga binaan yang ada di Mata Najwa, apa yang mereka inginkan dari seluruh proses yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini, apa yang masih ada dalam hati dan benak mereka. Setelah pariwara, tetap di sini. Disiksa di penjara, saya ingin kasih kesempatan terakhir untuk Vincent, Yunan, dan juga nanti teman warga binaan yang lain. Setelah seluruh proses ini berjalan nih, investigasi dilakukan, Komnas HAM turun, LPSK turun, Ombudsman juga turun. Apa yang kemudian ujungnya apa yang diharapkan, endingnya? Ya, saya mengapresiasi kebersihan lapas dan kedisiplinan yang ada di lapas itu saya apresiasi. Jadi kalau saya sendiri stop kekerasan sama penganiayaan yang ada di lapas itu sendiri. Semoga semuanya juga ke depan bisa semua lebih baik. Jadi kita
kebanyakan pengguna penyalahgunaan narkotika itu kan kita butuh pendekatan yang humanis, bukan dengan cara kekerasan. Pokoknya kita stop kekerasan itu, dan saya pribadi kita juga udah terima kasih sama Bapak Kakanwil, sama Komnas HAM, sama segala pihak, Ombudsman juga Pak LPSK yang udah banyak membantu. Kita amat berterima kasih. Semoga ya oknum-oknum yang menyebabkan semua ini bisa ditindak tegas dengan sanksi apapun itu. Kita serahkan juga, investigasi masih berlangsung. Yang pasti kita di sini untuk sisi kemanusiaan, dan kita berjuang untuk saudara-saudara, bukan yang ada di lapas narkotika aja, tapi itu di seluruh lapas di Indonesia untuk kemajuan yang untuk lebih baik. Oke. Saya ingin ke Mr. A. Kalau ada yang komentar, wah kan mereka memang napi, mereka pernah melakukan kesalahan, wah memang sudah wajar lah dibegitukan. Kalau ada suara-suara orang yang bilang memang sudah sepantasnya tuh digituin. Itu pemikiran-pemikiran kolonial menurut saya, karena sekarang kita di era zaman modern dan kita punya Pancasila, dan di situ ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi kayaknya udah nggak masuk akal kita berpikir seperti itu, gitu Kak. Dan kalau harapan saya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan dapat perlakuan yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu kekerasan itu berhenti dan juga peluang untuk terjadinya lagi itu tidak ada. Dan kita akan terus maju terus, karena menurut saya... Apakah Anda ingin petugas yang melakukan kekerasan mendapatkan sanksi sampai sejauh sanksi pidana? Menurut Anda itu? Kalau pidana tidak, karena kita juga berpikir untuk sekarang itu cari kerja susah. Kita merasakan di dalam penjara gimana dengan keluarga, jadi kita nggak sampai ke situ. Biarkan sanksi-sanksi aja, yang penting peluang untuk terulang itu tidak ada. Jadi Anda malah tidak tega kalau petugas yang menyiksa Anda bisa membayangkan petugas-petugas itu juga mengalami seperti apa yang saya alami selama di dalam penjara. Sulitnya kita bertemu dengan keluarga, beberapa kali lebaran kita nggak pernah pulang gitu ya Kak. Jadi itu harapan saya. Menurut saya kita bakalan maju terus, karena saya berani masuk penjara karena sebuah kesalahan, dan saya lebih berani masuk penjara karena sebuah kebenaran gitu Kak. Jadi kalaupun ada konsekuensi, Anda akan berani, karena untuk kesalahan pun Anda masuk, untuk kebenaran Anda lebih berani. Iya, pasti dong. Baik. Mas Yunan, endingnya apa yang Anda harapkan? Ujungnya apa Mas? Ya, saya cuma ingin kekerasan itu berhenti, dan pihak oknum itu dikasih sanksi lah Mbak. Dan para dan para warga binaan kasih hiburan lah. Di sana nggak ada hiburan sama sekali. Oke. Jadi pembinaannya lebih humanis begitu ya. Baik. Bang Edwin, catatan terakhir dari LPSK, lembaga yang melindungi saksi dan korban. Catatan terakhir Anda, Bang. Iya, dalam pendekatan filosofis, penjara itu ekspresi dari dendam. Tetapi yang disampaikan oleh Mr. A tadi menurut saya menarik. Dia malah kebalikannya. Ini si korban narapidana tidak punya dendam dan tidak mau pelakunya di penjara. Karena mereka tahu bagaimana situasi di penjara kita. Siapapun yang pernah melihat penjara, kita akan melihat bahwa tidak ada harapan di situ. Gitu. Tapi saya menghargai keberanian mereka menjadi whistleblower, karena keberanian ini mengandung risiko. Tidak banyak orang yang berani mengambil posisi ini, dan menurut saya harus diapresiasi. Jangan dilihat dari siapa yang bicara, tapi kita harus melihat apa yang disampaikannya. Karena itu menurut saya kita harus bersama-sama untuk memperbaiki bahwa mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak asasi manusia sama seperti yang lain, mereka juga hak yang harus dipenuhi. Dan menjadi kewajiban negara, Menkumham, LPSK, Komnas HAM untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Edwin. Saya ingin penutup Mas Anam. Mas Anam, saya tahu Komnas HAM masih melakukan investigasi, tetapi apa ujung dari investigasi ini? Apakah nanti bentuknya rekomendasi atau ada spesifik langkah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Apa hasilnya nanti berupa apa, Mas Anam? Sorry, masih di mute kayaknya Mas, boleh dibuka? Ya. Singkat saja silakan Mas. Ya, hasilnya memang rekomendasi, tapi yang paling penting bukan soal rekomendasinya, tapi konstruksi faktanya. Karena peristiwa itulah yang pasti akan memastikan kita semua bahwa peristiwa itu tidak boleh berulang kembali. Itu yang paling penting. Lah, yang kedua ini mumpung ada Bu Ayu sama Bu Rika, itu masih ada peristiwa tanggal 28 Oktober kemarin, ya, ketika kami datang ke sana juga difasilitasi ada korban yang lukanya masih mengeluarkan nanah.
sampai tanggal 11 November kemarin. Mohon untuk diatensi sehingga dia bisa menyembuhkan lukanya, karena yang lain sudah kering tapi ada beberapa luka yang masih mengeluarkan nanah. Semoga ini diatensi, dan ini karena ini juga titipan gitu ya. Yang menitipkan harus juga bertanggung jawab gitu. Jadi melakukan pengawasan, koordinasi sama pihak lapas dan sebagainya. Jadi mohon ini diatensi. Jadi kalau konstruksi kami peristiwa terakhir itu tanggal 28 Oktober, artinya masih baru kemarin, belum terlalu jauh. Semoga ini tidak berulang kembali. Jadi bahkan 28 Oktober pun masih ada peristiwa terjadi. Baik, Mas Anam, terima kasih sudah bergabung. Salam untuk teman-teman yang sedang rapat di Semarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Terima kasih banyak. Salam sehat. Bang Edwin, terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja teman-teman LPSK. Ya, tugasnya berat ke depan. Semoga terus dikasih semangat. Terima kasih support. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Mas Vincent, Mas Yunan, Mr. A, terima kasih. Mas Anggara, terima kasih sudah mendampingi teman-teman ini sehingga mereka berani. Mudah-mudahan terus dikasih keberanian untuk membuka kebenaran. Terima kasih banyak teman-teman. Mbak Medi, terima kasih. Terima kasih paling banyak kepada yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga semuanya sehat insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sengkarut pengelolaan lapas selalu menemui jalan buntu, berputar soal anggaran dan kapasitas yang itu melulu. Seperti tidak ada jalan keluar, menjadi problem laten sekaligus liar para penghuni hidup penuh memar. Gembar-gembor pembinaan akhirnya menjadi hal yang lancung, kekerasan dan eksploitasi menjadi praktek tanpa ujung. Lingkaran setan yang niscaya sukar memulihkan perilaku, keluar masuk bui adalah buah dari sistem yang keliru. Opsi-opsi baru sebaiknya dibuka, agar bisa beranjak dari solusi lama yang terbukti gagal menjadi formula. Reformasi pemasyarakatan memang tidak bisa dipisahkan dari pembaharuan dalam sistem peradilan dan pemidanaan. Sampai kapanpun, penjara tidak akan pernah cukup jika semangat memenjarakan orang tak pernah redup. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu